Hai guys, ngopi yuk ngobrol perihal Islam bersama Cak Ahmad Faidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan selalu dianugerahi kondisi sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga teman-teman masih bisa menjalani berbagai aktivitas, baik itu kuliah virtual maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang konsep dasar dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Sebagaimana yang telah saya share, materi yang telah saya share minggu kemarin, mungkin masih banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk memahami materi yang saya share tersebut. Maka dari sini saya akan memberikan sedikit catatan, mungkin sedikit catatan kaki untuk materi yang telah saya share kemarin tentang konsep dasar dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Tentu ini sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam, sehingga kedepannya terutama kita belajar berbicara tentang sejarah peradaban Islam, kita harus sudah memiliki gambaran yang utuh. Maka gambaran tentang konsep dasar dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam ini menjadi penting untuk teman-teman, sehingga karena materi ini menjadi pondasi kedepannya, terutama ketika teman-teman menghadapi kuliah-kuliah sejarah peradaban Islam. Oke. Di sini mari coba kita bedah satu dari kata per kata, di mana dalam kata sejarah peradaban Islam itu sendiri mengandung tiga unsur. Yang pertama sejarah, yang kedua peradaban, yang ketiga Islam. Nah, yang pertama kita berbicara tentang sejarah. Sejarah itu sebenarnya merupakan kata yang merupakan serapan dari bahasa Arab yang dimaksud atau dalam bahasa Arabnya disebut syajarotun. Syajarotun dalam etimologi bahasa Arab, memiliki pengertian, memiliki arti itu pohon, di mana pelajaran sejarah yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pelajaran sejarah sebenarnya itu merupakan sebuah konstruksi pengetahuan tentang peristiwa masa lalu yang runut, yang kronologis, dari akar, pohon, batang, cabang, ranting, daun, dan buah. Itu yang dikatakan sebuah konstruksi ilmu sejarah. Sehingga mau tidak mau, kalau kita harus berbicara sejarah, maka yang harus kita ketahui tentang kronologi peristiwa itu sendiri. Jadi kita susun sejarah itu berdasarkan kronologis. Itulah yang disebut dengan filosofi syajarotun. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab juga ada yang disebut istilah tarikh. Kalau teman-teman pernah belajar tentang ini di pesantren, misalnya tarikh, biasanya kita selalu disuguhi dengan pelajaran-pelajaran atau cerita-cerita tentang Nabi, tentang Rasul, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sejarah peradaban. Nah, sejarah itu merupakan catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini lalu kita bertanya, apakah setiap sesuatu yang terjadi di masa lalu itu adalah sejarah? Masuk dalam kajian sejarah? Belum tentu. Karena yang jelas, sejarah itu merupakan sebuah ruang lingkup keilmuan yang membahas tentang peristiwa masa lalu yang berkenaan dengan manusia. Jadi jadi target utama di sini adalah manusia. Makanya dalam konsep sejarah itu pasti ada 3 poin yang harus ada, yaitu man,
space, and time. Itu artinya bahwa dialektika antara ketiga unsur inilah yang kemudian menjadi objek kajian sejarah. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwa sejarah itu pasti objek kajian utamanya adalah manusia itu sendiri. Lalu apa hubungannya dengan sejarah antropologi, sejarah kosmologi, sejarah geografi dan lain sebagainya? Jelas, kalau kita runut, untuk apa kita belajar sejarah geografi? Tentu tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik hubungan geografi dengan perkembangan manusia waktu itu. Jadi memang target utama di dalam konteks keilmuan itu pasti target utamanya yang ingin dipelajari adalah pola pikir manusia saat itu. Ya, jadi target utamanya, makanya man, space, and time itu menjadi tiga struktur yang sangat fundamental dalam kajian sejarah. Nah, jadi saya teringat begini. Saya pernah baca novel judulnya Ismail. Itu saya lupa penulisnya, tetapi di situ novel tersebut itu memiliki latar di mana bahwa manusia itu dikembangkan, peradaban manusia itu dikembangkan hanya berdasarkan tiga cerita mitologi. Ya, tiga cerita mitologi. Novel itu diawali dengan pertanyaan begini: mengapa peradaban manusia itu sampai seperti sekarang? Maka jawabannya adalah ketiga mitologi yang menjadi basis pengetahuan manusia. Mitologi yang pertama menurut novel tersebut adalah bahwa manusia itu diciptakan terakhir setelah makhluk-makhluk lain. Itu artinya bahwa manusia itu merupakan tujuan dari penciptaan ini. Jadi manusia itu adalah subjek satu-satunya yang berhak menentukan kehidupannya sendiri selama berabad-abad ke depan. Terus mitologi yang kedua, mereka dengan konsep ini kemudian mereka beranggapan bahwa setiap segala sesuatu yang ada di sekitar manusia itu diciptakan untuk manusia. Adanya pohon, adanya langit, adanya bintang gemintang, adanya bulan, adanya letusan gunung Merapi dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu diciptakan untuk memfasilitasi manusia. Nah, terus yang mitologi yang ketiga adalah bahwa dengan konsep semacam ini manusia berhak mengatur lingkungannya. Sehingga konsep itulah yang kemudian, yang ingin saya sampaikan dari tiga cerita mitologi ini bahwa sebenarnya struktur utama yang ingin disampaikan dalam kajian sejarah itu tetap adalah manusia. Karena manusia itu sebagai subjek utama, sebagai pelaku utama, sedangkan yang lainnya itu dianggap sebagai objek atau sebagai fasilitas. Tentu dalam konteks ini sangat dalam konteks rasional, dalam konteks keilmuan. Berbeda lagi kalau kita berbicara dalam konteks dunia sufism atau dunia tauhid dan lain sebagainya. Nah, menurut Sartono, kalau kita berbicara sejarah pasti itu ada dua, ada sejarah objektif, ada yang secara subjektif. Sebenarnya gampang saja. Sejarah objektif apa? Sejarah objektif. Sejarah objektif yaitu sejarah realitas historis itu sendiri. Sedangkan sejarah subjektif itu adalah sejarah yang sudah direkonstruksi oleh manusia. Artinya sejarah yang sudah dituliskan, yang sudah dimasukkan berbagai perspektif itu adalah sejarah subjektif. Sedangkan sejarah objektif adalah realitas historis itu sendiri. Saya misalnya, HP ini merupakan realitas historis, ya, realitas objektif. Tetapi ketika saya mau menggambarkan HP, ya,
Ketika saya menceritakan HP saya ini semacam apa, nah itulah kemudian yang disebut dengan sejarah subjektif. Karena saya sudah memasukkan unsur penilaian terhadap realitas objektif ini. Jadi itu sejarah. Jadi sejarah gampangnya beginilah. Realitas objektif itu adalah kejadian peristiwa di masa lalu itu sendiri, sedangkan realitas subjektif atau sejarah subjektif itu adalah sejarah yang sudah dituliskan, dan sebagian besar yang kita pelajari itu adalah sejarah subjektif karena kita belajar itu dari banyak buku-buku, hasil pengolahan dari buku-buku yang telah yang pernah dituliskan oleh sejarawan. Nah, selain itu ada dua pertanyaan penting untuk mengantarkan kita pada apa itu kajian sejarah. Yang pertama, latar belakang seperti apa yang menjadikan mereka, para pelaku sejarah itu bisa berperilaku atau menciptakan kebudayaan dan peradaban tertentu. Jadi dalam konteks ini, sejarah itu berupaya mempelajari latar belakang semacam apa yang kemudian membuat manusia modern misalnya mampu menciptakan alat komunikasi yang begitu canggih semacam ini. Dan ini yang pertanyaan pertama yang harus kita gali secara mendalam untuk mengetahui realitas, untuk mendekati realitas objektif daripada sejarah itu sendiri. Terus pertanyaan fundamental yang kedua yang tidak boleh lupa kalau kita belajar sejarah itu adalah terus potensi spirit atau wirah atau kekuatan semacam apa yang mereka miliki saat itu sehingga mereka bisa menciptakan kebudayaan dan peradaban yang berbeda dari yang lain. Jadi kalau konteks ini lebih bertanya pada spesifikasi peradaban itu sendiri. Ya, masyarakat Indonesia dengan masyarakat Eropa pasti melahirkan peradaban tersendiri. Jadi pasti berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau kita ingin belajar secara mendalam, maka harus senantiasa menjadikan dua pertanyaan paling fundamental ini sebagai landasan. Yang pertama, latar belakang semacam apa. Terus yang kedua, spirit dan wiroh semacam apa yang membuat mereka mampu menciptakan peradaban yang berbeda dengan yang lain. Itu ya titik tekan kuncinya. Nah, jelas, tapi gini, dalam konteks kajian ilmu sejarah seringkali terjadi perdebatan antara peradaban, kebudayaan, kebudayaan. Mungkin itu bisa dikatakan sebuah kajian keilmuan yang lahir dalam bidang antropologi pada dasarnya, sehingga perdebatan begitu sengit mana sih antara peradaban dan kebudayaan. Memang kalau saya menilai, menurut pemahaman saya sendiri, ketika memaknai peradaban itu sendiri cenderung memang sangat mekanis, sedangkan kebudayaan ini sangat soft, ya, sangat soft. Dimana kalau peradaban konteksnya itu lebih pada mekanis, misalnya politik, ilmu ekonomi, terus teknologi, terus apalagi ilmu pengetahuan. Nah, berbeda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan, kenapa saya katakan soft? Karena cakupan kebudayaan itu lebih luas, termasuk ekonomi. Sebenarnya maka dalam konteks inilah kemudian kenapa peradaban itu muncul, kenapa tidak menggunakan kebudayaan, itu seringkali diungkapkan begini, bahwa peradaban ini merupakan satu konstruksi keilmuan modern yang mana rasionalisme itu menjadi dewa. Rasionalisme, materialisme itu menjadi dewa, sehingga sesuatu yang non materialis seperti agama, seni misalnya dan lain sebagainya itu tidak menjadi tolak ukur. Nah, tetapi karena konteksnya kita belajar di Indonesia yang sangat kental dengan dimensi agama, yang sangat kental dengan dimensi estetika dan lain sebagainya, maka ada kalanya kita mempelajari peradaban itu tidak hanya sekedar mekanis, tetapi juga masuk sampai ke ruang-ruang terdalam dari kebudayaan itu sendiri. Ya, itu.
teman-teman bisa saja nanti baca materi nanti kebudayaan itu mencakup apa, peradaban itu mencakup apa. Kebudayaan itu setidaknya paling konkret menurut Koncaraningrat itu kan ada 7. Yang pertama tentang sistem religi, ini yang tidak masuk dalam kategori peradaban tadi. Terus ada sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian atau perekonomian, ada sistem sosial, ada sistem bahasa, kesenian, dan sistem peralatan hidup atau teknologi. Itu 7 unsur kebudayaan yang sangat populer, terutama dalam kaum antropolog yang terutama yang diungkapkan oleh Kuncaraningrat. Terus selanjutnya, nah yang paling penting kedua adalah mengapa harus kebudayaan Islam atau peradaban Islam? Ya, tentu di sini itu bukan hanya sebagai embel-embel. Ini merupakan konstruksi baru untuk kajian sejarah kebudayaan, di mana terutama di dunia timur sejarah kebudayaan yang soft tadi itu menjadi satu hal spesifik, satu hal yang unik yang tidak ada di dalam kajian-kajian Barat modern. Jadi maka kebudayaan Islam itu dianggap sebagai satu spirit yang bisa kita temukan dalam kebudayaan timur. Maka jelas kalau dalam konteks semacam ini kita harus pahami bahwa Islam itu tidak hanya sebagai simbol tetapi juga mampu menjadi spirit, ya. Kalau tadi pertanyaan itu spirit semacam apa yang membuat mereka mampu menciptakan peradaban yang berbeda dari yang lainnya, maka dalam konteks ini berarti Islam itu atau agama pada umumnya itu menjadi satu spirit yang mampu menggerakkan masyarakatnya untuk menciptakan satu peradaban tertentu. Jadi misalnya sejarah Indonesia, kalau kita berbicara sejarah Indonesia, maka tidak lepas dari mitos atau mitologi, ya, mitologi. Sebenarnya ini sangat kental dan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa Timur. Karena religiusitas masyarakat Timur itu sangat kental, sehingga kalau kita berbicara kebudayaan mereka, maka kita tidak boleh meninggalkan satu unsur yang sangat fundamental ini, yaitu keberagamaan. Bagaimana kemudian spirit agama mereka itu dapat menjadi penentu corak dan karakter peradaban yang mereka bangun. Nah, itu sebenarnya konteks kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, sebenarnya pada umumnya banyak orang yang membedakan, terutama dari misalnya Harun Nasution yang memberikan periodisasi, ada periode klasik, ada periode pertengahan, ada periode modern. Meskipun sebenarnya periodisasi semacam ini itu tidak bersifat mutlak, artinya ini hanya bersifat penekanan. Dalam konteks semacam ini harus kita pahami bahwa bukan tidak mungkin dalam periode pertengahan peradaban Islam itu sedang mengalami kejumutan semua, tidak mungkin. Tetapi ada dalam konteks-konteks tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang menunjukkan bahwa Islam sedang mengalami kemajuan. Maka harus dalam konteks ini kita harus jeli. Tidak seluruhnya, misalnya kalau dalam periodisasi semacam ini seperti pada umumnya itu lebih ditekankan bahwa periode klasik itu adalah periode keemasan. Sedangkan periode pertengahan itu lebih pada periode kemunduran. Dan periode modern dari 1800 sampai sekarang itu dianggap sebagai periode pembaharuan. Nah, memang ini seakan-akan menjadi periodisasi yang cukup tentu saya kembalikan ke yang tadi bahwa periodisasi semacam ini tidak bersifat mutlak. Misalnya seperti yang saya gambarkan tadi. Periode klasik juga ada beberapa peristiwa tertentu dianggap sebagai kemunduran. Periode pertengahan justru misalnya Islam secara kuantitas itu justru meningkat jumlahnya sampai pada periode modern, itu bisa dikatakan. Jadi kalau penilaian semacam ini sebenarnya lebih
berdasarkan pada konstruksi keilmuan barat, yang mana tadi saya katakan itu bahwa religiusitas, dinamika religiusitas masyarakat itu tidak menjadi satu tolak ukuran. Sebagian besar yang mereka ukur adalah ilmu pengetahuan yang cenderung rasionalis, terutama konstruksi keilmuan ini datang dari madhab-madhab modern gitu ya, madhab-madhab modern. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang konstruksi sejarah peradaban Islam, konstruksi atau ruang lingkup dasar dari sejarah peradaban Islam. Dan ini harus menjadi pondasi utama ketika kita nanti terjun lebih jauh dan lebih dalam lagi mempelajari tentang sejarah peradaban Islam. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada periode per periode. Misalnya nanti kita akan belajar Arab pra-Islam, kita akan belajar peradaban Islam pada masa Rasulullah, terutama periode Makkah, terus nanti lanjut periode Madinah, periode Abu Bakar, periode Umar, periode Utsman dan sampai Ali, dan juga pergantiannya kepada dinasti Umayyah, berganti lagi menjadi dinasti Abbasiyah, pindah ke dinasti Umayyah II di Andalusia, kemudian datanglah perang salib, datanglah invasi bangsa Mongol. Itu kita akan pelajari satu persatu selama satu semester ke depan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang kita sebut dengan generasi virtual, karena kalian di bangku kuliah semester pertama kalian harus menghadapinya dengan kuliah secara online. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Matur thank you my bro. Sampai jumpa lagi.